Ya, baik sebelumnya sambutan salam kasih dari saya, Sokeutu Namo Buddhaya. Ya, kembali lagi bersama saya Julia Anggariani dalam acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, senang sekali dapat terhubung kembali bersama Bapak Ibu sahabat meditasi di ruangan virtual ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk memastikan apakah suara saya sudah terdengar jelas di tempat Bapak Ibu sahabat meditasi. Jika terdengar dengan jelas, mohon dapat melambaikan tangannya di depan kamera. Ya, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi untuk dapat menyalakan kameranya jika kondisi memungkinkan, agar saya dapat melihat wajah bahagia dari Bapak Ibu sahabat meditasi pada malam hari ini. Ya, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kita akan memanjatkan nama Karapata secara bersama-sama. Bagi teman-teman yang berada di Cetia, silakan dapat bertumpu lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat meditasi, tema kita pada malam hari ini adalah bangkitkan kekuatan batin melalui perhatian penuh. Ya, agar kita memiliki gambaran terkait tema atau materi kita pada malam hari ini, mari kita menyaksikan cuplikan video ilustrasi berikut ini. Orang yang gigih, sadar penuh, bertindak murni, bertindak dengan penuh perhatian, berkendali diri, hidup sesuai dhamma dan hati-hati, kemasyurannya bertambah kemana-mana. Dhammapada 24. Pernahkah kamu merasa lelah, kehilangan arah, atau bahkan terjebak dalam pikiran sendiri? Pernahkah kamu merasa rapuh menghadapi masalah hidup? Sesungguhnya kamu bisa bangkit dari semua hal itu. Karena kekuatan untuk bangkit itu ada. Namun, di manakah letak kekuatan itu? Ketika kamu merasa seolah kekuatan dalam diri hilang begitu saja, mungkin inilah saatnya untuk kamu bangkit dan menemukan kekuatan itu. Yuk ikutin Nalanda Mindfulness Class dengan tema Bangkitkan Kekuatan Batin Melalui Perhatian Penuh pada Jumat 3 Oktober 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Apakah kamu siap hadir penuh dan menemukan kembali kekuatan batinmu? Ya, demikian video ilustrasi terkait tema atau materi kita pada malam hari ini bersama pembimbing meditasi kita. Ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita pada malam hari ini melalui tayangan video profil berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu.
Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Geraha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayongki juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu semangat membimbing kita dalam praktik meditasi. Ya, Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar dan saya akan menyapa Romo Yongki secara virtual. Ya, selamat malam Romo Yongki. Semoga selalu sehat dan berbahagia, Romo. Ya, selamat malam ya Dek Julia, tetap sehat-sehat semuanya. Harapan saya di Setia Nalanda juga di manapun berada pengikut-pengikut Nalanda Mindfulness Class ini semoga ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Yang untuk selanjutnya kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi dan memandu meditasi pada malam hari ini ya, Romo. Baik. Ya, Julia. Dan malam hari ini kita mendapat tema yang sudah diberikan oleh Nalanda Foundation atau dari Setia Nalanda. Ini luar biasa. Bangkitkan kekuatan batin melalui perhatian penuh. Sebelum kita masuk pada tema ini lebih dalam, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan ilustrasinya yang sudah dibacakan dan kita sama-sama menyaksikannya luar biasa. Sangat jelas, sangat runtut dan benar-benar sangat mudah sekali untuk kita bisa mengerti, bisa jelas dengan suatu uraian-uraian dari ilustrasi tadi. Bagaimana kita membangkitkan kekuatan batin kita melalui perhatian penuh. Sesungguhnya kita harus mengetahui dahulu nih, dari kekuatan batin ini sesungguhnya apa sih gitu loh. Yang penting sebelumnya kita harus mempunyai 5 pembimbing atau katakanlah sebagai raja-raja dari kekuatan batin kita. Ini penting. Ini powerful dari kekuatan batin kita. Ada 5. Perhatikan. Ini 5 ini ada dalam 37 Bodhipakya. Salah satu inti dari ajaran Buddha. Ya. 5 apa? 5 indria. Kekuatan batin dari kita ini yang bisa dibangkitkan, sehingga kalau sudah bangkit, kalau sudah benar-benar memunculkan skillfulnya, powerfulnya, benar-benar maka berubah dari panca indera menjadi panca bala. Di sini bala adalah sesuatu kekuatan, powerful, ada skillful gitu loh. Ya, baik. Dari 5 ini kita harus ketahui. 1 adalah keyakinan atau sada. Ini penting. Ya, harus kita benar-benar mengetahui. Kalau segala sesuatu, kalau kita sendiri belum yakin, sendiri kita belum mempunyai keyakinan, kepercayaan, benar-benar mengerti benar, ini sulit untuk kita yakin benar. Jadi harus punya keyakinan yang kuat. Contoh,
Kalau kita pergi, kita sakit nih, kita sakit lah. Contoh, kita nggak enak badan lah, atau sakit, atau demam. Selalu kita tahu nih, bagaimana harus meredakan sakit ini. Satu-satunya cara adalah kita harus pergi ke seorang dokter. Kita pergi, yakin. Nah, ini keyakinan yang pertama. Jadi keyakinan yang pertama ini belum kita ketahui hasilnya. Kita datang, kita memeriksakan diri kita, lalu diperiksa oleh dokter tersebut sehingga diberikanlah berbagai macam medicine atau obat-obat, dan kita pulang, kita menuruti nasihat dokter tersebut, lah kita minum obatnya apa, lalu kita sembuh. Dengan sembuhnya ini maka muncul keyakinan yang kedua. Kalau tadi keyakinan pertama karena kita membutuhkan. Sekarang keyakinan setelah kita mendapatkan hasil, maka kita menjadi yakin. Ini sada. Jadi sada ini bukannya keyakinan yang ujuk-ujuk, tapi keyakinan yang harus diikuti dengan 4 saudaranya di belakang, yaitu usaha. Bagaimana kita usaha untuk meminum obat tersebut. Dengan apa? Dengan perhatian penuh. Hasil petunjuk-petunjuk dari dokter tersebut. Oh, harus yang ini harus 1 hari sekali. Yang ini harus 1 hari 3 kali. Yang ini sebelum makan, yang ini sesudah makan. Nah, ini harus kita usahakan dengan diikuti dengan perhatian penuh, dengan mindfulness, dengan perhatian penuh yang kusuk, yang diikuti oleh petunjuk-petunjuk dokter tadi. Dan kita lakukannya harus dengan konsentrasi yang tajam. Harus fokus. Oh, obat yang ini cuma sekali. Obat yang ini sebelum makan. Obat yang ini sesudah makan. Nah, ini harus fokus. Yang keempat, yaitu konsentrasi atau samadhi. Yang pertama keyakinan, sada. Yang kedua daya upaya, usaha atau wirya. Yang ketiga adalah perhatian penuh, sati, mindfulness. Nah, yang keempat harus fokus. Oh, jam segini harus kita minum obatnya. Harus makanan-makanan yang boleh kita mengkonsumsi atau yang tidak boleh. Itu menurut petunjuk dokter. Dan harus bijaksana kita lakukannya. Yang penting semua ini harus kita lakukan dengan bijaksana, dengan pengertian yang jelas. Karena kita sudah mengerti semua, maka kita lakukannya dengan bijaksana. Kalau ini sudah baik, sudah sembuh, maka kita sudah menjadi sehat dan menambah keyakinan kita, menambah usaha supaya kita tetap sehat, perhatian penuh menjaga kehidupan kita, fokus segala sesuatunya, dan kita menjadi bijaksana. Dan 5 faktor ini terus-menerus kita bangkitkan kekuatan ini sehingga batin kita semakin kuat, dan semakin kuat. Dan ini semua kita lakukan dengan perhatian penuh. Dan perhatian penuh ini juga harus benar-benar jelas, mengerti. Seperti contohlah, di Jumat malam ini kita melakukan mindfulness class. Mindfulness class ini perhatian penuh diikuti oleh kewaspadaan, diikuti oleh konsentrasi, diikuti oleh usaha daya upaya yang kuat, diikuti dengan keyakinan, dan diikuti dengan kebijaksanaan. Inilah 5 faktor. Jangan lupa sekali lagi, agar nanti kalau setelah kita berlatih meditasi selesai, kita bisa diskusi damanya. Ada 5 cara untuk kita bisa membangkitkan perhatian penuh ini, membangkitkan kekuatan batin kita ini melalui perhatian penuh. Ada 5 sebelumnya, yaitu 1, keyakinan, daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, perhatian penuh.
yang selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari yang kita harus lakukan. Diikuti dengan kewaspadaan yang fokus. Kewaspadaan itu diikuti dengan fokus yang kuat. Setiap ada perubahan apa dia tahu. Fokus, samadhi, dan dilakukan dengan pengertian yang jelas, yaitu bijaksana. Ya, 5 jangan lupa: sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Nah, inilah ulasan singkat yang diikuti oleh pendahulu tadi, yaitu dengan ulasan-ulasan dari ilustrasinya. Saya kira semuanya sudah jelas. Baik, singkat dan padat, dan kita ikuti dengan let's practice. Siap. Dimulai dari sekarang, host kita siap mengatur durasinya. Baik, dimulai dari sekarang. Mari Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat meditasi yang terkasih, mari kita mulai lakukan latihan meditasi mindfulness class pada malam hari ini. Dimulai dari 1 atau 2 menit, lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala kita, lalu lelehkan ke seluruh bagian tubuh Anda. Sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Lelehkan terus dari ubun-ubun ke sekeliling kepala Anda, kepala bagian depan, kepala bagian belakang, kepala bagian kiri dan kanan. Lelehkan, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Rasakan, sadari betul-betul benar rileks, kendur, dan Anda semakin nyaman, sehingga seluruh bagian kepala Anda terasa sangat nyaman, sangat rileks, dan sangat kendur. Turun lagi ke bagian leher Anda, leher bagian depan, belakang, kiri, kanan. Kendur, kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Turun lagi di kedua pundak Anda atau bahu Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, tangan kanan, sampai ke ujung-ujung jari-jari tangan Anda. Lakukan relaksasi, fokus, kendur, rileks, kendur, rileks. Anda semakin nyaman. Ini dari leher bagian depan ke dada Anda, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Dari leher bagian belakang ke punggung Anda, ke pinggang Anda, ke pantat Anda. Kendur, 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 rileks, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Kini dari pangkal paha kanan, paha kiri Anda sampai ke lutut Anda, lakukan relaksasi, kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin nyaman, semakin kendur dan semakin rileks.
Dari lutut kiri, lutut kanan, ke kaki kiri, kaki kanan Anda, sampai ke ujung-ujung jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kini Anda semakin benar-benar nyaman, lebih nyaman lagi. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu apapun pada saat lagi meditasi, Anda merasakan yang tidak berkenan pada tubuh Anda bisa menerimanya dengan sukacita, dengan gembira, dengan ikhlas. Karena Anda merasakan Anda sangat nyaman, sangat bisa menerima apapun yang terjadi pada tubuh Anda. Anda menyayanginya, Anda menyayangi sungguh-sungguh, rileks, santai, kendur, dan nyaman. Dan kini saatnya kita memasuki latihan meditasi. Nalanda Mindfulness Class ini dimulai dari berperhatian penuh, memperhatikan sikap duduk Anda satu garis, atau dalam bahasa Pali disebut Iriya Pata Paba. Bagian memperhatikan sikap duduk Anda, sikap tubuh Anda yang sekarang sedang duduk. Untuk lebih tajam, Anda boleh sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya sikap duduk Anda satu garis. Backup terus, dorong dengan daya upaya atau usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sehingga Anda benar-benar bisa mindfulness dengan baik, perhatian penuh, menusuk, menembus pada objeknya, mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari ada sikap duduk Anda satu garis. Untuk lebih tajam Anda boleh sebutkan duduk, duduk, duduk. Dan Anda juga menyertainya dengan kewaspadaan yang sangat jeli, fokus, diikuti dengan konsentrasi saat ke saat bila ada perubahan. Tadinya duduk tegak, mungkin merubah melemah sedikit, Anda tahu perubahan ini. Terus menerus Anda waspada, Anda fokus, dan untuk lebih tajam lagi, kalau dia ada berubah lagi, Anda semakin fokus, semakin fokus. Ada fokus, ada konsentrasi, tapi tidak melekat pada objeknya. Cukup mengetahui, inilah yang disebut konsentrasi sesaat atau saat-saat. Terus setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula Anda memperhatikan sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi. Mungkin saja telapak tangan kiri Anda bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda atau sebaliknya, atau di mana saja, mungkin saja pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, atau di mana saja yang paling Anda rasakan, Anda perhatikan sensasi sentuhan itu yang terjadi. Pusatkan ke situ, dan untuk lebih tajam Anda boleh sebutkan dalam hati. Sentuh, sentuh, sentuh. Tetap Anda gunakan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten dengan perhatian penuh, mengingat, mengetahui, merasakan, dan menyadari. Juga waspada dengan perubahan-perubahan sehalus apapun. Fokus. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, dan Anda masuk pada objek dasar Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat perut Anda bergerak mengembung terisi udara, Anda tahu. Mulai bergerak mengembung prosesnya sampai habis, Anda tahu. Untuk lebih tajam, Anda boleh sebutkan dalam hati. Gabung sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Pada saat udara keluar dari tubuh Anda, perut Anda bergerak mengempis. Kempis, mulai bergerak mengempis, prosesnya sampai habis. Gambung, gambung, kempis, kempis, gambung, gambung, kempis, kempis,
Lakukan dengan secermat mungkin. Kambung, kampis, kambung, kampis. Duduk, duduk, sentuh, sentuh. Kambung, kampis, kambung, kampis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul, tapi tidak terlalu menarik perhatian, Anda cukup mengetahui saja. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek dasar. Objek-objek yang lain muncul, Anda tahu, Anda mengetahui, Anda benar-benar sadar adanya objek lain. Cukup mengetahui Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek dasar Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lain yang muncul, sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu. Anda cukup mengetahui detik ini saya sedang berpikir atau pikiran saya berkelana, jangan masuk pada ceritanya. Anda mengetahui detik ini saya sedang berpikir, fokus dan lakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 berpikir. Yang artinya detik ini saya tahu, ingat, merasakan, menyadari pikiran saya berkelana atau saya sedang berpikir sesuatu. Berpikir, berpikir, berpikir. Ketahui mulai muncul berpikir, prosesnya sampai lenyap. Kemudian begitu lenyap, Anda spontan kembali lagi pada objek dasar Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya yang Anda harus waspada dan hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin Anda. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya ketidaksukaan atau rasa benci. 3. Munculnya rasa lelah, capek, bosan, ngantuk. 4. Munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintah batin ini, Anda harus mengetahui dengan secermat mungkin dan lakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda muncul rasa gelisah, yang sangat gelisah, Anda tahu. Dan bantu dengan alat bantu pencatatan mental. Gelisah, 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 gelisah. Ketahui mulai muncul gelisahnya, prosesnya sampai hilang gelisah itu. Catat gelisah, 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 gelisah. Ketahui prosesnya, melemahnya, dan hilangnya. Selanjutnya, begitu hilang, Anda ingat kembali pada objek dasar Anda, gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka kembali lagi. Kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, 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 kempis, 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 kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Romo Yongki atas bimbingan meditasi yang telah diberikan. Ya, untuk selanjutnya kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan. Atau dari Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin membagikan pengalamannya saat bermeditasi, saya persilahkan. Ya, baik, di sini Romo sudah ada yang bertanya via Zoom atas nama Dion Saputra. Izin Romo untuk membacakannya. Namo Buddhaya Romo, saya baru belajar meditasi Romo. Izin bertanya Romo, bagaimana tahapan meditasi yang baik sehingga memperoleh perkembangan dalam meditasi? Dan bagaimana baiknya jadwal yang intensif dan intensif dalam keseharian? Anumodana Rama. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Iya, luar biasa pertanyaannya. Dari siapa ini? Saputra. Dian Saputra. Ya, baik. Saudara Dian Saputra. Sesungguhnya khususnya di malam hari ini, di malam ini sebiasa di Nalanda Mindfulness Class ini, kita melakukan suatu teknik meditasi yang disebut Suddha Vipassana atau direct masuk ke Vipassana. Yaitu objeknya adalah realita. Objeknya adalah batin dan jasmani. Ya, di sini kalau lebih jelas lagi adalah 4 kesadaran penuh pada fisik, perasaan, pikiran, dan dhamma. Ini disebut Vipassana. Objeknya realita. Yang satu lagi biasanya yang diumum di luaran sebelum Pangeran Siddhartha mencapai Buddha, kebuddhaan, maka di situ juga sudah ada, yaitu meditasi konsentrasi, melatih konsentrasi. Kalau samatha, yang dihasilkan adalah kedamaian dan ketenangan. Tapi di sini, kita yang Jumat malam ini, setiap Jumat malam di Nalanda Mindfulness Class ini direct Vipassana. We adalah fenomena-fenomena dari objek-objek batin dan jasmani. Pasana adalah observasi, yaitu berperhatian penuh adalah atau mindfulness, awareness, dan konsentrasi. Hasilnya adalah ketenangan dan kedamaian, lalu dilanjutkan dengan kebijaksanaan. Karena benar-benar mengerti segala sesuatu yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Nah, ini yang terpenting. Jadi, kalaupun dibilang tahapan-tahapannya adalah di sini kita kembali lagi kepada suatu penjelasan-penjelasan dari teori. Sesungguhnya di dalam Nalanda Mindfulness Class ini sudah komplit sekali gitu. Jadi dari pembahasan dari teori-teori lalu langsung masuk ke prakteknya. Contoh, malam hari ini kita mendapatkan suatu tema dari Nalanda Foundation atau dari Cetya Nalanda. Bangkitkan kekuatan batin melalui perhatian penuh. Ini sudah masuk kepada praktek dari bagaimana kita mengembangkan perhatian penuh kita, kewaspadaan kita
perhatian penuh kita dan konsentrasi kita dengan kebijaksanaan. Jadi di sini kompleks ya, di sini sudah benar-benar suatu teknik yang betul-betul menyeluruh gitu loh. Ini adalah perhatian penuh dan kewaspadaan yang menyeluruh pada semua batin dan jasmani kita. Sebagai objeknya adalah realita. Jadi di sini yang kita hasilkan adalah kedamaian, ketenangan, dan kebijaksanaan atau pencerahan. Dan inilah keistimewaan dan kelebihan dari Nalanda Mindfulness Class ini. Karena setiap Jumat malamnya mendapatkan suatu tema-tema tertentu. Jadi inilah suatu kelebihan. Jadi kesimpulannya, anjuran saya lebih mudah, lebih pas kalau kita ikuti terus-menerus selama kita berlatih meditasi ini. Jadi dengan pengetahuan kita berlatih bersama di Jumat malam ini, maka selanjutnya untuk melakukan konsistensinya adalah maintenance kita lakukan pada setiap hari keseharian kita. Dan berlatih sungguh-sungguhnya ya ini, pada Jumat malam ini. Demikian. Ya, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya yang sangat luar biasa ya tentunya ya. Ya, baik mungkin ada yang bertanya dari via Zoom atas akun Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1. Ya, izin Romo untuk membacakan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara anagami yang ditinggal di alam rupa loka, bodhisatta, dan alam arupa loka? Mengapa anagami seorang calon Buddha tinggal di alam rupa loka yang di bawah alam arupa loka? Dan apakah bodhisatwa yang tinggal di alam surga Tusita atau Sugita atau loka dewa itu memang harus kembali ke alam manusia untuk menjadi Buddha? Jadi apa perbedaan antara anagami dengan bodhisatwa, Pak? Terima kasih. Ya, silakan Romo dapat menanggapi. Baik, luar biasa ini pertanyaannya sedikit geli saya. Baik, ini adalah pengetahuan ya, bukan pengetahuan meditasi, tapi ini pengetahuan adalah ajaran Buddha yang tertulis di Tipitaka. Perbedaan anagami dengan bodhisattva adalah kalau bodhisatta adalah calon Buddha. Sekali lagi, bodhisatta adalah calon Buddha. Kalau anagami adalah tingkatan kesucian dari 4 tingkatan kesucian. Ya, contoh, dimulai dari yang paling dasar, yaitu yang paling rendah, yaitu Sotapati, Maga, dan Pala. Hasilnya Sotapana. Sakatagami yang tingkatan kedua. Dan anagami adalah tingkatan kesucian yang ketiga. Dan yang terakhir adalah arahanta, yaitu arahat. Nah, ini artinya tingkatan kesucian kalau anagami. Tapi kalau bodhisattva atau bodhisatta adalah sosok orang yang jadi calon Buddha. Contoh, Pangeran Siddhartha adalah bodhisatta, calon Buddha. Jadi setelah mencapai arahat, maka beliau menjadi Buddha Gautama, gitu loh. Ya, jadi beda ya perbedaannya. Anagami adalah satu tingkatan kesucian, tingkatan yang ketiga, tinggal satu lagi ketik udah mencapai arahat. Tapi kalau bodhisatta adalah sosok manusia calon Buddha. Demikian. Jadi beda tuh ya, nggak sama tapi beda. Semoga bisa terjawab ya.
Ya, baik. Terima kasih Romo atas jawabannya ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman asrama yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apakah ada? Ya, sepertinya tidak ada Romo. Ya, di Zoom juga tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya Romo. Ya, untuk selanjutnya mungkin Romo untuk bisa menyampaikan closing statement-nya terkait tema kita pada malam hari ini Romo. Baik, baik, Dek Julia. Ini tema malam hari ini luar biasa nih. Ini sudah dicarikan satu tema yang oleh Nalanda Foundation ini luar biasa. Bangkitkan kekuatan batin melalui perhatian penuh. Jadi sesungguhnya kita harus benar-benar mempunyai mengerti dahulu tadi yang kita sudah sama-sama bahas. Ada 5 bagaimana kita bangkitkan kekuatan batin ini melalui sada, wirya, sati, samadhi, dan hanya. Keyakinan, daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, mindfulness, perhatian penuh dengan diikuti awareness, sang padanya, diikuti oleh konsentrasi saat ke saat terus-menerus kepada objek-objek yang muncul, dan kita melakukannya dengan bijaksana. Bijaksana di sini kita benar-benar mengerti lepas dari loba, dosa, dan moha. Dengan demikian, maka kita bisa bangkitkan kekuatan batin kita melalui perhatian penuh atau mindfulness, atau khususnya latihan perhatian penuh atau di Nalanda Mindfulness Class ini. Karena Nalanda Mindfulness Class ini adalah bentuknya benar-benar wipasana, langsung wipasana, perhatian penuh, kewaspadaan yang cermat, tepat, dengan diikuti konsentrasi yang tajam saat ke saat dan bijaksana. Dengan demikian, himbauan saya, anjuran saya adalah senantiasa mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini. Dan untuk di rumah jangan lupa senantiasa konsistensi lakukan setiap hari, tetap berlatih meditasi perhatian penuh, sehingga kita bisa membangkitkan kekuatan batin kita dengan tepat dan maju pesat. Dengan demikian, jangan lupa terus-menerus kita berlatih perhatian penuh. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Romo Yongki atas bimbingan meditasi yang telah diberikan. Ya, untuk selanjutnya izinkan saya untuk menginformasikan acara atau kebajikan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Ya, setiap Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda rutin melaksanakan acara Nalanda Mindfulness Class, tentunya bersama pembimbing meditasi kita yakni Romo Yongki. Kemudian pada Minggu 5 Oktober 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan kegiatan function di Sumarekon, Bekasi. Dan acara ini akan dihadiri langsung oleh Biku Sangha yakni Biku Nipako. Untuk itu bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berkenan bergabung bersama kami persilahkan. Ya, kemudian pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan Puja Bakti Manggala di Cetia Nalanda. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang ingin berdana pelita ataupun bunga dapat menghubungi tim Nalanda yang Bapak Ibu kenal. Ya, kemudian pada Minggu 19 Oktober 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan talk show yang inspiratif dan spektakuler dengan tema apa yang terjadi di balik penyakit. Ya, tema menarik ini akan dibahas oleh dua narasumber yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah Atta Silani Gunanandini dan Sinse Hilman Pratama. Ya, acara ini kami kemas secara online Zoom dan disiarkan langsung
dan disiarkan langsung di YouTube Nalanda Media Channel, sehingga Bapak Ibu sahabat Dhamma dapat bergabung dari mana saja. Ya, kemudian pada Minggu 26 Oktober 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan Puja Bakti Sanghadana di bulan Katina. Nah, acara ini akan dihadiri oleh dua biku sangha, yakni Biku Nipako dan Biku Meda Wiryo. Bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang berkenan bergabung bersama kami persilahkan. Ya, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Ya, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mari kita mengabadikan momen dengan melakukan sesi foto bersama. Kami mengundang Bapak Ibu sahabat Dhamma untuk dapat menyalakan kameranya dan dapat tersenyum. Ya, untuk slide pertama dapat bersiap-siap. Hitungan 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Ya, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kita akan membajatkan nama Karapata secara bersama-sama. Bagi teman-teman yang berada di Cetia, silakan dapat bertumpu lutut dan bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, sampai jumpa kembali dalam Nalanda Mindfulness Class Jumat depan. Selamat malam, Soki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, harapan saya semoga semuanya sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih Romo. Ya masih, ya Ci Ahyong yang selalu mengikuti dari Gorontalo ya, dari Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Ya tetap sehat, Ci Ahyong. Ya, Romo juga sehat. Ya baik semuanya, demikian juga dengan Setia Nalanda, semoga semuanya sehat-sehat, berkah selalu. Sadu.